Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Andri Halomuan Lubis, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi iman kepada hari akhir di jenjang sekolah dasar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kelas, perhatian. Periksa kelengkapan. Selesai. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita dapat kembali melanjutkan kegiatan belajar kita di sekolah ini ya. Nah, jadi pada hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Tidak, hadir semuanya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita akan membuka pelajaran kita dengan doa ya. Jadi Bapak berharap salah satu dari kalian bersedia untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita mulai. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Iya, silakan. Kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki kegiatan inti dari pelajaran kita hari ini, sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Namun sebelumnya, Bapak berharap ada salah satu dari kalian yang menjadi pemandu dari kegiatan kita tersebut ya. Kira-kira siapa nih yang bersedia? Saya, Pak. Baik, silakan pindah ke depan. Teman-teman semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku.
keempat. Ya. Sebelumnya Bapak akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, di mana materi kita hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah nanti kita mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang macam-macam hari akhir. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti anak-anakku sekalian bisa memaparkan tentang tanda-tanda terjadinya hari akhir. Kemudian yang keempat adalah bagaimana supaya anakku nanti mampu membuat peta konsep ya, atau tentang hikmah beriman kepada hari akhir ya. Jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita, bagaimana supaya nanti setelah kita selesai materi ini kita dapat menguasai yang 4 tujuan tadi ya. Nah, anak-anak sekalian, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajarnya, di sini kita akan melakukan satu kegiatan namanya ice breaking ya, supaya kita nanti ketika memasuki kegiatan intinya kita bisa lebih fokus, lebih semangat tentunya ya. Siap anak-anak sekalian? Siap, Pak. Oke. Nah, jadi ice breakingnya ini tentang tepuk konsentrasi namanya ya. Oke. Sudah tahu kira-kira anak sekalian? Sudah, Oke. Pak. Sekarang yuk kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti ya. Materinya tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, jadi ada yang sudah tahu apa itu hari kiamat? Tidak, Pak. Belum? Iya. Nah, jadi bagaimana peristiwa hari kiamat itu? Memang itu merupakan rahasia dari Allah. Akan tetapi di sini Bapak akan memperlihatkan ya tentang ilustrasi bagaimana hari kiamat itu. Nah, jadi ini kita akan menonton ya ilustrasi tentang bagaimana kejadian terjadinya hari kiamat itu ya. Nah, ini dia ilustrasinya ya.
melihat ya ilustrasi bagaimana kejadian yang terjadi nanti di hari kiamat ya. Nah, jadi dari video yang Bapak tampilkan tadi, bagaimana pendapat kalian? Siapa yang bisa kasih komentar? Menakutkan tidak? Menakutkan, Pak. Dahsyat tidak? Dahsyat, Pak. Luar biasa kan? Nah, begitulah nanti kejadian yang akan terjadi ketika hari kiamat itu terjadi ya. Tidak ada satu orang pun ya, tidak ada satu makhluk pun yang luput. Dan anak sekalian, untuk lebih memperdalam materi kita tentang iman kepada hari akhir ini, di sini kita akan membagi kelompok kepada 4 kelompok ya. Nah, proses pembagiannya nanti kita lakukan dengan cara berhitung, mulai dari 1 sampai 4. Nah, masing-masing nanti yang dia dapat nomor 1 gabung dengan nomor 1 yang lainnya. Begitu seterusnya ya, sampai nanti terbentuk kepada 4 kelompok. Baik, udah mulai? Mulai, Pak. Oke, coba dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada 4 kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, silakan di sini. Siapa aja tadi yang nomor 1? Ya, masuk kemari. Yang kelompok 2 di belakang. Siapa aja yang nomor 2 tadi? Iya, masuk ke belakang. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini. Mana nomor 1 tadi? Ini. Nah. Nomor 3 di sini. Nomor 4 di sini ya. Oke. Nomor 1 di sini. Ya, silakan gerak. Bentuk kelompoknya. Nomor 1 di sini, nomor 2 di belakang, nomor 3 di sini, nomor 4. Siapa tadi nomor 4? Ya, di sini. Kamu nomor berapa tadi? 4. Nah, coba hadap sana. Kamu nomor berapa? 4. Oke. Ya. Nah. Hadap sana apa? Nomor 3 lah. Oke. Iya. Oke ya, sudah terbentuk 4 kelompok kan? Nah, di sini akan Bapak kasih materi ya, yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Dan nanti setelah dibahas, ini akan kita lakukan pertukaran informasi ya. Nah, jadi masing-masing nanti akan kita buat ke depan lagi ya. Oke. Silakan dibahas sama-sama ya, dengan anggota kelompoknya. Oke ya. Sudah dibahas materinya? Oke, nah, jadi ini kita akan melakukan proses pergantian informasi ya. Jadi ini kelompok kecil 1, Bapak harap maju ke depan, membentuk lingkaran kecil menghadap keluar. Ya, silakan. Silakan bentuk lingkaran kecil menghadap keluar. Nah, oke ya. Kemudian
Berikutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan, membentuk lingkaran menghadap ke dalam ya. Karena kita akan mengadakan pertukaran informasi. Kita sudah melakukan pertukaran informasi ya. Kemudian juga tadi kita sudah melakukan diskusi terhadap materi yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Nah, selanjutnya ini kita akan membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ke depan. Ya, jadi Bapak berharap masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi dari materi yang sudah didiskusikannya ya. Siap? Siap, Ya. Nah, sekarang Bapak minta kepada kelompok 2 ya, untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 2 menunjukkan bahwa macam-macam hari akhir. 1. Kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan seorang atau sebagian makhluk, seperti kematian seorang dan bencana alam yang terjadi. 2. Kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya, dan berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Tadi kita kan sudah mendiskusikan materi tentang hari akhir ya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan kembali untuk lebih menguatkan pemahaman kita atau menambah pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, jadi hari kiamat itu maknanya adalah di mana alam semesta ini nanti akan hancur ya. Akan hancur. Dan tidak ada satu makhluk pun nanti yang bisa selamat dari peristiwa kiamat itu. Bahkan kalaupun ada manusia yang merasa dia hebat, merasa dia kuat, dan bahkan sekalipun dia bersembunyi di satu tempat yang kokoh, namun kalau kiamat itu sudah datang, maka dia juga pasti akan merasakan kematian. Nah, kemudian kiamat ini ada 2 macam ya. Ada berapa macam? 2 Ada 2 macam ya. Yang pertama ada namanya kiamat sugro. Nah, apa itu kiamat sugro? Ya, kiamat sugro itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang di dunia ini, atau berakhirnya kehidupan sebahagian makhluk di dunia ini. Nah, apa contohnya kira-kira? Contohnya misalkan kematian seseorang. Kemudian apa lagi? Terjadinya bencana alam. Apalah contohnya itu bencana alam? Banjir, longsor, ya? Yang mana? Gempa. Yang mana kejadian itu menyebabkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Itulah yang dimaksud dengan kiamat sugro. Nah, kemudian kiamat yang kedua itu adalah kiamat kubro. Nah, atau kiamat besar. Nah, apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah berakhirnya
kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi, ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ketika terjadi kiamat kubro itu, seluruh alam ini akan hancur. Nah, kemudian apa yang menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu? Misalkan kiamat kubro atau kiamat sugro. Yang pertama dulu, kiamat sugro. Ya, jadi tanda-tandanya, misalkan kiamat sugro, ya. Pertama, munculnya berbagai fitnah. Ya. Dan itu mungkin bisa kita lihat, ya. Apa itu fitnah? Ya, fitnah itu adalah berita bohong yang disampaikan oleh seseorang, ya. Dan itu tidak terjadi atau tidak benar. Kemudian yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Siapakah nabi palsu yang muncul belakangan ini yang kita ketahui? Contohnya Lia Eden, Ahmad Musodik, ya. Mereka ini kan mengaku sebagai nabi, padahal nabi itu tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, kemudian banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, ya. Nah, jadi di zaman ini, ya, banyak orang yang tanpa rasa bersalah, ya. Mereka melakukan atau memberikan persaksian yang palsu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah perbuatan riba semakin marak. Perbuatan riba semakin marak. Nah, kemudian berikutnya anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, ternyata, ya, anak yang durhaka terhadap orang tuanya itu merupakan bahagian daripada tanda-tanda munculnya hari kiamat, ya. Nah, kemudian yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro, ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Saat ini kira-kira matahari terbit dari mana? Dari timur, ya. Alhamdulillah kalau tanda ini, ya, belum menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat, ya. Nah, kemudian yang kedua, munculnya Dajjal, ya. Berikutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Selanjutnya munculnya binatang melata yang dapat berbicara. Nah, jadi nanti kalau ada binatang melata, tahu binatang melata? Berarti dia binatang yang tidak pakai kaki atau tidak pakai tangan, ya. Tapi dia dapat berbicara. Jadi ketika itu nanti muncul, berarti kiamat itu tandanya sudah dekat, ya. Kemudian yang terakhir, munculnya duhon. Apa itu duhon? Ada yang tahu? Apa itu duhon? Ya. Jadi duhon itu kabut asap, ya, yang nanti dia akan menyelimuti, ya, yang membuat kita sesak dan bahkan menyebabkan kematian. Itu duhon, itu kabut, ya. Nah, jadi inilah tanda-tanda dari hari kiamat atau hari akhir. Ada tanda-tanda kiamat sugro, juga ada tanda-tanda kiamat kubro, ya. Nah, kemudian berikutnya, apa hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Apa hikmahnya kita mengimani hari kiamat itu, ya? Nah, jadi hikmahnya adalah selain menambah keimanan, juga membuat kita lebih hati-hati dan waspada dalam bertindak
karena semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, ini nanti pasti akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila tadi sebagai penguatan supaya kita lebih paham tentang makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja ya kepada kalian semua, dan ini nanti supaya dijawab, dan kemudian nanti setelah dijawab ini dikumpulkan ya. Baik, ini akan Bapak bagikan. Silakan digeser ke belakang ya. Oke, akan digeser ke belakang ya. Terus oke ya. Ini lembar kerjanya silakan diisi. Pertama tuliskan dulu nama kelasnya ya. Kemudian baru dijawab soal-soal yang ada di bawah. Sudah siap lembar kerjanya? Siap, Pak. Oke ya, kalau sudah siap silakan dikumpul ke depan. Baik, dari sini ya, silakan. Putih kawannya. Terus baik ya, tadi sudah ditampilkan lembar kerjanya. Nah, jadi sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.